warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Ashogi seri ke yang 101. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Ashogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah seperti biasa saya Dr. Horenisa kembali hadir menemani sore Anda tentunya berbincang-bincang dengan Ashogi. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada rekan sejauh dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang telah meluangkan waktunya dan secara konsisten jadi peserta ASOGI dari minggu ke minggunya. Dan selama 1 jam ke depan, kita akan sama-sama berdiskusi tentunya bersama para narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Namun sebelum kita memulai diskusi, seperti biasa saya akan menyapa terlebih dahulu para narasumber dan moderator yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama yaitu Dr. Setio Teguh Waluyo, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, RSUP ULIN Banjarmasin. Selamat sore Dr. Teguh. Selamat sore Dr. Risa, terima kasih. Selamat sore Dr. Brahmana, Dr. Topan, Dr. Kamim. Terima kasih dok. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih dokter. Baik, narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Andi Kurniadi, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Baik, Dr. Andi kelihatannya nanti akan menyusul karena masih ada halangan sebentar. Dan kemudian yang akan bertindak sebagai moderator pada sore hari ini adalah Dr. Hamim, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari RSUP Fatmawati, Jakarta. Selamat sore, Dokter kami. Selamat sore, Ko Irinisa. Jadi, selamat sore Pak Brahmana, Bu Dr. Topang, dan Dr. Setio Teguh, dan Dr. Andi yang belum ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Hamim. Baik, seperti biasanya seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat TRACE KPID dan kehadiran akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Dan selama acara berlangsung, kami mengharap kepada seluruh partisipan untuk bisa berinteraksi secara aktif, baik dengan mengajukan pertanyaan secara langsung pada narasumber dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau mungkin bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan di bulan Desember ini, di seri kedua pada bulan Desember yaitu 101, kita akan mengupas bagaimana tata laksana kanker serviks dalam kehamilan. Bagaimana kalau ditemukan di awal kehamilan atau bisa ditemukan di akhir kehamilan, bagaimana terapinya, apa yang harus dilakukan, apakah boleh dilanjutkan kehamilannya, kira-kira kapan menunggu. Nanti akan sama-sama kita kupas bersama para narasumber. Namun sebelum kita beralih pada sesi pemaparan dan diskusi, saya akan terlebih dahulu mengundang Ketua Hogi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara Ashogi sore hari ini. Kepada Dr. Brahmana Askanda, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati kami dari Jakarta, Fatmawati Jakarta, kemudian Dr. Setio Teguh Waluyo dari Banjarmasin, Dr. Busekjen Jakarta, Bu Khairunisa di Surabaya, dan saya selalu berusaha menyempatkan waktu menyapa sejawat, senior, guru besar semua yang mengikuti acara Ashogi tiap hari Rabu, kecuali ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, saya terima kasih dan apresiasi untuk semua moderator, narasumber, dan khususnya partisipan. Karena tanpa moderator, tanpa narasumber, tanpa partisipan, ya tidak ada acara ini. Harus ada ketiganya, begitu ya. Jadi terima kasih banyak. Dan topik pada bulan ini semuanya tentang kehamilan. Sesuatu kanker ginekologi dengan kehamilan. Nanti bisa ditanyakan ke narasumber yang luar biasa beberapa hal tentang kanker serviks dan kehamilan. Dari saya sekian, tetap semangat selalu, tidak terasa kita sudah mau berubah tahun lagi. Mudah-mudahan di tahun yang baru kita bisa lebih berkarya, lebih maksimal lagi, lebih sukses lagi kita semua, dan yang satu yang penting adalah kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak. Salam hormat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Brahmana sudah membuka acara Ashogi pada sore hari ini.
Selanjutnya, acara akan saya serahkan kepada moderator, kepada Dr. Hamim, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Kami persilakan untuk memimpin jalannya diskusi dan pemaparan Asogi. Terima kasih, Dr. Khairunisa. Terima kasih semuanya. Pada kesempatan hari ini, kami diberi mandat untuk menjadi moderator. Saya ucapkan banyak terima kasih juga, masih dipercaya walaupun sudah tua ya. Senior ya, sudah senior. Ya. Jadi pada kesempatan ini adalah kita akan diskusi tentang bagaimana tata laksana kanker serviks dalam kehamilan ya. Dan ini kita kemas dalam ASHOGI seri 101. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kita akan mendapatkan keilmuan yang baik, yang berbarokah dan bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini akan ada dua narasumber. Pertama, Dr. Andi Kurniadi, SPOG, spesialis onkologi, konsultan onkologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Penjajaran RSUP Hasan Sodikin, Bandung. Ya. Kemudian yang kedua, Dr. Setio Teguh Waluyo, SPOG, subspesialis onkologi, konsultan onkologi, ginekologi, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, RSUP Ulin Banjarmasin. Ya, karena pada saat ini Dr. Andi masih belum bisa hadir, maka kami waktu berikan kepada Dr. Setio Teguh untuk memberikan paparan yang terang, yang jelas, dan tidak terlalu lama. Mudah-mudahan nanti akan bisa lebih kita diskusikan. Ya, saya waktu persilakan untuk Dr. Setio Teguh. Silakan, Dok. Baik, dokter. Terima kasih, dokter Kamim, kesempatannya. Untuk pengantar diskusi sore ini, mungkin saya izin share screen ya, dokter. Saya paparkan sedikit mengenai tata laksana kanker serviks pada kehamilan ya, dokter. Iya, silakan. Ya, jadi sebetulnya kanker serviks pada kehamilan ini ke kondisi yang cukup jarang ya. Angka kejadiannya sendiri, epidemiologi mengatakan hanya 1,4 sampai 46 per 100.000 kehamilan. Dan ternyata dibandingkan kanker ginekologi yang lain, ternyata kanker serviks ini yang paling sering terjadi pada bersamaan dengan kehamilan. Untungnya data mengatakan bahwa selalu ditemukan atau hampir sering ditemukan pada stadium yang awal. Challenging-nya pada terapi pada kanker ini karena memang sama-sama melibatkan uterus. Kehamilan ada di uterus, kankernya juga ada di leher rahim atau uterus itu sendiri. Dan untuk diagnosis kanker serviks pada kehamilan ini tentunya sama dengan pada pasien yang tidak hamil. Backbone-nya adalah clinical examination atau pemeriksaan klinis dan yang dikonfirmasi dengan hasil histopatologi. Untuk membantu pada kasus-kasus yang mikroinvasif, kita bisa menggunakan bantuan kolposkopi untuk direct biopsi begitu, atau menggunakan konisasi yang kecil. Tentunya ini direkomendasikan pada trimester 1 dan menjadi kontraindikasi pada trimester kedua dan trimester ketiga karena berhubungan terhadap kejadian abortus maupun persalinan prematur pada kehamilan tersebut. Tentu endocervical courage merupakan kontraindikasi pada kehamilan, dan kita juga untuk menentukan diagnosis kita membutuhkan bantuan dari imaging, yaitu imaging pilihannya bisa menggunakan MRI gitu, bisa whole body atau pelvic MRI, atau bisa menggunakan ultrasonografi yang dilakukan oleh expert ya. Apabila tidak didapatkan atau tidak mempunyai modalitas tersebut, kita bisa menggunakan sebagai alternatif, yaitu bisa menggunakan CXR atau CT scan toraks dan abdomen, tentunya dengan tanpa kontras dan menggunakan perlindung di bagian abdomen itu sendiri. Penggunaan kontras berdasarkan gadolinium dan penggunaan PET scan ternyata tidak direkomendasikan atau harus dihindari pada kehamilan. Nah, ini stadium kanker serviks yang terakhir pada tahun 2018 menurut Vigo, reminding sedikit saja bahwa dibandingkan stadium sebelumnya,
terjadi perubahan di stadium 1A ini sekarang tidak mempertimbangkan lagi atau tidak melihat lagi lebar atau weight dari stromal invasion di stadium 1A. Lalu menambahkan stadium 1B menjadi ada stadium B3, di mana kanker serviks dengan tumor di atas 4 cm ini masuk stadium B3. Lalu ditambahkan lagi juga stadium 3C, di mana memasukkan keterlibatan lymph node baik para aorta maupun pelvis, baik yang dibuktikan melalui histopatologi maupun didapatkan dari imaging atau radiologi. Untuk tata laksana kanker serviks pada kehamilan sendiri, untuk tata laksana kankernya sebetulnya hampir sama dengan kanker serviks pada wanita yang tidak hamil. Karena kejadiannya sangat jarang, sehingga sampai sekarang tidak ada algoritma yang cukup yang tidak ada algoritma yang besar yang cukup bisa kita ikuti. Masing-masing himpunan mempunyai algoritmanya sendiri, karena sehingga menyebabkan dilematik dalam penata laksanaan kanker serviks pada kehamilan itu sendiri. Yang terutama kanker serviks ini pada kehamilan ini harus dilakukan oleh perawatan multidisiplin. Perawatan multidisiplin ini setidaknya harus melibatkan oleh ahli ginekologi onkologi itu sendiri, ahli neonatologi, ahli obstetrik, di mana di sini mungkin konsultan feto-maternal, ahli anestesiologi, ahli radiologi onkologi, dan yang tidak kalah penting juga ahli spiritual dan adanya etikal dari konseling. Tentunya penata laksanaannya berdasarkan keinginan pasien itu sendiri, tumor saat ditemukan, dan usia kehamilan pada saat didiagnosis kanker serviks itu sendiri. Dan tujuan utama dari penata laksananya adalah kita harus berusaha memberikan keamanan secara onkologi pada yang dari sisi onkologi pada wanita hamil tanpa memberikan morbiditas tambahan apabila ibu hamil tersebut ingin melanjutkan kehamilannya. Dan tentunya pengobatan atau tata laksana kanker serviks pada kehamilan ini dilakukan di center onkologi yang mempunyai modalitas yang lengkap dan mempunyai level dari perinatal center yang tinggi. Ini beberapa algoritma yang saya ambil, ini dari textbook. Jadi dari textbook ini menyampaikan bahwa apabila kita temukan invasif cervical cancer pada kehamilan, kita tentukan dulu usianya. Kita bagi menjadi cut off-nya adalah di bawah atau sama dengan 24 minggu, dan kita tentukan apakah pasien ibu hamil tersebut ingin melanjutkan kehamilannya atau tidak. Apabila kita dapatkan itu tidak ingin melanjutkan kehamilannya, usia kehamilannya di bawah 24 minggu, sehingga dan kita tentukan stadiumnya, stadium 1B sampai stadium 2A ini pilihannya yaitu radikalistektomi diikuti dengan pelvic lymphadenectomy dengan fetus in situ. Walaupun algoritma terbaru NCCN ini di dalam stadium ini ada di stadium 1B3 dan stadium 2A ini tailor made. Ada yang memasukkan sudah langsung menjadi konkuren kemoradiasi sebagai definitif terapi. Ada juga pilihan sebagai langsung radikalistektomi, dan pilihan dilakukan neoadjuvan kemoterapi lalu dilakukan radikalistektomi. Lalu apabila ditemukan stadium 2B sampai 4A, ini rekomendasinya adalah diberikan eksternal beam radiasi dan konkomitan dengan kemoterapi. Setelah selesai, kita lakukan abortus, lalu dilakukan histerotomi dan ditambahkan brachytherapy. Tetapi apabila kita temukan kehamilannya di atas 24 minggu, atau pada kehamilan di bawah 24 minggu, tetapi ibu ini ingin melanjutkan kehamilannya, kita assess lagi apakah tumornya lebih 2 cm atau sama dengan atau kurang dari 2 cm. Apabila didapatkan kurang dari 2 cm, kita pertimbangkan, kita lakukan konisasi dan limfadenektomi. Lalu kita nilai dari lymphadenectomy tersebut, apabila lymph node-nya negatif, kita bisa lanjutkan kehamilannya dan bisa dilakukan persalinan pervaginam dan dilanjutkan terapi kanker serviks sesuai kondisi pada saat itu.
dan apabila ditemukan di usia di atas 24 minggu atau di bawah 24 minggu dan ingin melanjutkan kehamilannya, tetapi tumornya di atas 2 cm, kita anjurannya diberikan neoadjuvan kemoterapi, di mana regimen yang diberikan yaitu rekomendasinya adalah platinum base, bisa dengan cisplatin atau karboplatin, atau dikombinasi dengan taxane base dengan paclitaxel. Lalu kita ikuti sampai matur dan dilakukan seksio sesaria dan dilanjutkan dengan tata laksana kanker pada saat kondisi tersebut. Dan ini saya ambil dari algoritma ESGO terbaru tahun 2023. Ini lebih simpel. Jadi di mana apabila kita temukan kanker serviks, lalu kita tentukan dulu apakah pasien ini ingin melanjutkan kehamilannya atau tidak. Apabila tidak, selesai masalah. Jadi bisa kita terminasi kehamilannya, lalu kita terapi sesuai dengan stadium kanker tersebut. Apakah bisa dilakukan radical surgery atau definitifnya kita lakukan konkominan kemoradioterapi. Tetapi apabila ingin melanjutkan kehamilannya, kita assess lagi apakah tumornya bisa kita reseksi dengan konisasi atau trakelektomi simple. Di sini di keterangannya dijelaskan juga cut-off-nya sama dengan literatur yang sebelumnya, yaitu kurang atau sama dengan 2 cm. Ternyata apabila kita bisa lakukan konisasi atau simple tracherektomi, dilanjutkan tindakan sirkulase dan limfadenektomi untuk staging. Tetapi apabila tumornya besar dan kita anggap tidak bisa kita reseksi dengan clear margin seperti itu, kita tentukan apakah kehamilannya ini sudah mendekati cukup bulan maturitas atau belum. Apabila sudah mendekati maturitas, dikatakan mendekati maturitas dalam ESGO ini, yaitu di atas 24 minggu. Kita bisa tunda tata laksana onkologinya sampai matur, yaitu minimal kita sampai tunggu sampai 34 minggu. Lalu setelah itu kita lakukan persalinan secara seksio sesaria dan kita treatment sesuai dengan stadium kansernya pada saat itu. Tapi apabila ternyata ini masih lama dari maturitas janin, kita bisa berikan kemoterapi sampai dengan usia 37 minggu, dilahirkan di usia 37 minggu, dan kita lakukan seksio sesaria dan kita lanjutkan terapi kansernya atau cervical kansernya sesuai dengan stadiumnya pada saat itu juga. Mungkin itu dokter untuk pengantar diskusi sore ini, dokter. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Setio telah menyampaikan presentasinya sebagai pengantar diskusi kita pada sore hari ini. Kami persilakan untuk selanjutnya Dr. Andi. Saya persilakan. Silakan. Apakah Dr. Andi sudah ada pada sore hari ini? Bergabung, Dr. Andi. Beliau kelihatannya masih berhalangan ini. Oke. Masih di Ya, kamar. karena ya, Dr. Andi belum ada ya? Jadi belum join, Dr. Hamil. Oke, kita sambil nunggu Dr. Andi, kita diskusi ya, jadi supaya waktunya tidak hilang dan mubadir ya. Jadi kami persilakan dari teman-teman yang pada kesempatan ini bergabung sebagai partisipan, monggo silakan nulis di kolom Q&A atau mungkin bisa memberikan pertanyaan langsung secara raise hand dulu ya. Jadi kami persilakan audiens untuk memberikan pertanyaan ya kepada Dr. Setio Teguh Waluyo. Dan di sini jangan khawatir, ada Bu Sekjen, ada Pak Ketua. Jadi kalau nanti pertanyaan tidak terjawab ya kita tunggu Pak Sekjen, Bu Sekjen dan Pak Ketua Pramana. Saya persilakan dari audiens, silakan.
Ada satu pertanyaan di Ya. kolom Q&A. Oke, kita ada di kolom Q&A saya baca ya Pak Dr. Setio. Jadi ini dari Herdianto Safiuddin. Di mana peran objin umum terhadap hamil dengan CA cervix dan sejauh apa kewenangannya? Apakah tergantung staging CA cervix-nya? Ini pertanyaan pertama ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Dr. Bernhard Aaron Situmorang. Izin dokter, dengan saya Bernhard, bagaimana bila kasus kanker serviks terjadi pada kasus kehamilan dengan janin yang terindikasi ada mutasi genetik? Apakah ada modifikasi pada tindakan kemoterapi atau langkah yang dipilih? Monggo dijawab, Dokter Setio. Silakan. Baik dokter, terima kasih dokter. Saya mungkin izin menjawab pertanyaan yang pertama ya dokter. Jadi pertanyaan yang pertama, mungkin peran dokter obgyn umum hamil dengan CA cervix ini ya memeriksa, men-screening dan mungkin menentukan membuktikan apakah itu ganas atau tidak dengan cara membiopsi. Itu kalau kansernya itu tumornya itu cukup besar, mungkin bisa dilakukan biopsi oleh obgyn umum dokter. Tapi kalau sudah kita tentukan ini sudah stage cervix, untuk staging sendiri dan penata laksanaan selanjutnya mungkin lebih baik di-refer ke center onkologi yang ada konsultan onkologinya, dilengkapi dengan modalitas penanganan kanker yang lengkap, dan sesuai yang saya sampaikan tadi juga tidak lupa karena ini juga kita memperhatikan eh, kehamilannya juga yang dilengkapi dengan ahli perinatologi yang cukup baik dokter. Mungkin itu yang bisa dijawab untuk pertanyaan yang pertama dokter. Jadi Ya, mungkin ada tambahan dari dokter Hamim atau mungkin yang lain, silakan dokter. Tapi saya rasa ya. ya, saya rasa peranan dokter obgyn umum sebatas itu untuk kanker serviks, baik mau pada kanker serviks pada ibu yang tidak hamil maupun pada ibu yang hamil, dokter. Apalagi pada ibu yang sedang hamil. Lalu pertanyaan yang Ya. kedua, dokter, ini maksudnya terindikasi mutasi genetik ini berarti janinnya kelainan kongenital gitu ya, dokter? Kalau Ya, betul. memang kelainan Ada kelainan. kongenital, jelas itu tidak indikasi kita lanjutkan kehamilannya, dokter. Justru salah satu untuk melanjutkan kehamilannya, indikasi untuk melanjutkan kehamilannya, pilihannya pada kanker serviks, ibu hamil dengan kanker serviks ini, apabila kehamilan atau well-being-nya baik, dokter. Janinnya tidak ada kelainan kongenital, apalagi misalnya mutasi genetik yang letal itu bukan tempatnya untuk preserve untuk kehamilannya, dokter. Justru kita berarti karena kalau kita lanjutkan kehamilannya juga janinnya risiko cacat juga, sehingga apalagi nanti diperberat dengan tindakan kemoterapi kita walaupun relatif aman, tapi tetap golongan D, perlu observasi khusus sehingga kita mungkin lebih menitik beratkan ke tata laksana kankernya, dokter, kanker serviksnya, dokter. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dok. Terima kasih Dokter Setio telah menjawab beberapa pertanyaan. Mungkin ya nomor satu tadi sudah disampaikan bahwa dokter obgyn umum bukan berhak dan boleh untuk melakukan pemeriksaan ginekologi pada pasien-pasien yang dicurigai CA cervix atau kanker cervix. Yang kedua, disampaikan Dokter Setio juga, boleh melakukan biopsi apabila ada bagian dari serviks itu yang menonjol atau esofitik yang dicurigai sebagai pertumbuhan kanker ya. Jadi monggo silakan dokter obgyn umum, apalagi yang di daerah belum ada onkologinya di kabupaten misalnya, silakan Anda lakukan biopsi. Itu ya Pak Setio ya. Yang kedua, ini yang kalau ada kelainan genetik ya saya kira memang kehamilannya
barangkali tidak bisa dipertahankan ya. Jadi kalau tidak bisa dipertahankan atau tidak perlu dipertahankan ya, saya kira ditata laksana sebagaimana kanker serviks biasa, tetapi isi dari rahimnya harus dikeluarkan dulu ya. Jadi misalnya kalau ada janin lebih dari 24 minggu ya dilahirkan, tapi kalau eh, kurang dari 24 minggu mungkin dikuret ya, 20 minggu bisa dikuret dengan cara kuret biasa seperti itu. Kemudian tata laksana seperti layaknya stadium pada CA cervix untuk tata laksana begitu ya Pak Setio ya. Terima kasih Betul, banyak dokter. Pak Siap. Setio. Ini karena Dokter Andi ini belum ada, saya teruskan ya pertanyaan biar Pak Setio kenyang ini. Ya. Ya, dokter. Ada lagi Begitu. nih beberapa pertanyaan dari Dokter Susana dan Dokter Ira. Dokter Susana ini menyampaikan, selamat sore dokter, terima kasih untuk sharing ekspertise. Dokter, bila pada pasien dengan CA cervix yang ternyata perlu dilahirkan bayinya per abdominan, sebaiknya dengan low segment cesar section atau insisi pada uterus yang dianjurkan apa ya dokter? Maksudnya insisi vertikal atau low segment atau seksocesaria transperitoneal profunda. Silakan dokter, ini pertanyaan dari dokter Susana. Yang kedua, ya ini masih banyak Pak, tenang aja. Yang kedua dari dokter Ira Miryani. Selamat sore. Mohon izin bertanya kepada dokter Setio. Apakah sama dosis radioterapi dan kemoterapi pada CA cervix dengan kehamilan? Apabila didapatkan CA cervix stadium 2B atau lebih 2B, usia kehamilan 24 minggu dengan janin IUFD, apakah terminasi kehamilan tetap dilakukan hingga setelah lengkap dosis radioterapinya, dok? Artinya IUFD apakah dilahirkan dulu atau langsung diradiasi? Silakan dokter Setio. Baik dokter, yang menjawab pertanyaan yang ketiga dokter. Jadi memang kalau dari algoritma ESGO sendiri, ini sarannya adalah seksiosesaria dengan korporil. Jadi Korporal. bukan di korporal seksiosesaria, bukan di low segment, sehingga mungkin juga untuk menghindari apakah di daerah ismus apabila belum terbentuk SBR atau di daerah SBR sudah involve oleh massa itu sendiri, sehingga sarannya adalah korporal dokter, seksiosesarianya. Lalu untuk yang pertanyaan yang keempat ini, jadi kalau radioterapi ini dosisnya ini masih sama dokter, IBRT biasanya diberikan sampai 50 gray dan ditambahkan dengan bakri terapi, jadi total mungkin kurang lebih 70 sampai 75 gray. Karena radioterapi ini nanti yang kita lihat adalah dinilai dari tumornya, nanti akan dilihat oleh fisikawannya itu. Jadi kehamilan sendiri tidak mempengaruhi dosisnya. Tetapi kayak kemoterapi ini memang kehamilan ini ternyata mengganggu distribusi dari kemoterapi itu sendiri, dokter. Sehingga memang dikatakan bahwa respon terkait kemoterapi pada ibu hamil itu pun sedikit kurang baik, terganggu dibandingkan pada yang tidak hamil. Tetapi penghitungan kemonya itu kan yang kita berikan itu kan cisplatin dan atau karboplatin. Kalau cisplatin itu dihitung dengan indeks massa tubuh, tentunya disesuaikan dengan berat badan ibunya pada saat hamil, sehingga indeks massa tubuhnya juga akan meningkat, pengaliannya juga akan meningkat, tentunya sesuai dengan hitungan indeks massa tubuh sendiri. Dan karboplatin tentunya ada ukurannya sendiri dengan AUC 6 biasanya, dan itu juga nanti ada hitungannya tersendiri yang sesuai dengan berat badan ibunya pada saat hamil. Sementara paclitaxel juga nanti pengaliannya sama dengan indeks massa tubuh, juga nanti pengaliannya akan berbeda dengan berat badan ibu pada saat ibu hamil itu sendiri, dokter. Jadi nanti teradjust sendiri secara untuk kemoterapi, tapi memang efek kemoterapi dikatakan lebih kurang untuk responnya terhadap pada ibu apabila diberikan pada ibu hamil. Itu dokter. Terima kasih dok.
Oke, terima kasih Dokter Setio. Nih masih ada 2 pertanyaan lagi, tapi nanti kita tunda setelah iklan ya. Baik, Bukan dokter. iklan, maksud saya setelah ada Dokter Andi Kurniati karena sudah masuk. Oh, baik, Jadi dok. Iya, dok. 2 pertanyaan kita tunda. Kami berikan waktu untuk Dokter Andi menyampaikan materi untuk diskusi selanjutnya. Silakan Dokter Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dong, saya rasa eh, materi tidak ini lagi dok, dilanjut aja diskusinya dok ya. Karena mungkin materinya sudah disampaikan dokter Teguh, sudah sama mungkin apa yang saya sampaikan dengan ini. Mungkin dilanjut saja dok diskusinya, saya nimbrung aja. Oke, terima Ya, kasih Dokter Andi karena Dokter Andi menyempatkan waktunya ya. Jadi kita langsung diskusi aja. ya Jadi diskusi ini aja ada lagi. ya, Izin dok, saya dan lanjutkan ya. Ya, Saya pertanyaan. lanjutkan pertanyaannya ya. Jadi berdasarkan pertanyaan dari Pak, oh sorry, Ah, Dokter Hamim, maaf yang pertanyaan nomor 4 tadi belum terjawab yang untuk IUFD-nya tadi dok. Apakah harus menunggu selesai dosis kemo atau langsung terminasi? oh iya ya. Silakan dari Pak Andi mungkin mau menambahkan. Tadi Dokter Setia sudah menyampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Andi. Silakan untuk kasus khususnya yang disampaikan oleh eh, tentang IUFD. Bagaimana nih tentang dosisnya? Silakan Pak Andi. mohon maaf dok, baru gabung. Tadi pasien IUFD-nya berapa minggu ya, ya dok ya? Apa IUFD-nya 24 sedang ya. kemoterapi ini atau bagaimana dok? IUFD-nya 24 minggu ya. Jadi pasiennya saya servik IUFD 24 minggu belum di Ya, treatment itu dok. dia belum di treatment. Apakah IUFD-nya perlu dilahirkan dulu atau tidak dilahirkan, langsung diradiasi atau di kemoterapi? Ini pertanyaan yang kami rekam tadi. Silakan mungkin dari ada pertanyaan apa jawaban dari Pak Andi. Terima kasih dok. Sebetulnya kalau misalnya stadiumnya stadium awal, kalau stadium awal itu bisa langsung dilakukan radikalistektomi, terminasi dulu dong, terminasi dulu bisa dilahirkan dulu kemudian gitu. Jadi kalau stadiumnya stadium awal masih tempat untuk kita melakukan radikalistektomi, kita bisa melakukan radikalistektomi tanpa mengeluarkan bayinya. Nah, tetapi kalau memang stadiumnya stadium lanjut, kemudian kita akan treatment, memang sebaiknya dikeluarkan dulu dok, terminasi dulu kehamilannya, baru kita melakukan treatment untuk onkologinya begitu dok. Kalau mau radiasi atau itu sebaiknya memang buah kehamilannya dikeluarkan dulu dok. Mungkin itu kalau dari saya. Ya, saya kira udah clear ya. Jadi kalau apakah dosisnya berubah? Jadi masalahnya bukan dosisnya, tadi sudah disampaikan Dokter Setio bahwa dosis radiasinya ya seperti itu yang sudah sesuai dengan stadiumnya. Yang jadi problem adalah kehamilannya. Jadi kehamilannya perlu dilahirkan apa enggak gitu. Jadi kalau kehamilan itu kurang dari 24 minggu ya pervaginam ya, saya kira bisa melalui pervaginam, bisa di induksi dan seterusnya. Kemudian kalau tentang dosis kemoterapi ya saya kira memang saya kira ya dosis maksimal boleh ya, tapi masih dalam dosis takaran yang semestinya, tidak boleh lebih dari dosis yang maksimal. Memang dari kehamilan itu sendiri orang-orang yang menderita kanker serviks pada kehamilan itu mempunyai prognosis yang tidak terlalu bagus dibanding dengan orang yang tidak hamil. Ya, itu salah satunya lagi yang sudah dijelaskan oleh Pak Setio, respon terhadap terapi itu juga kurang bagus. Saya kira itu mungkin jawaban untuk nomor 4 ya.
Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya ya. Nanti supaya bisa kita pahami semua. Ada pertanyaan dari tidak nyebutin nama. Dari data yang ada, lebih superior mana kemoterapi atau radioterapi untuk prognosis yang lebih baik pada kasus CA cervix pada kehamilan. Jadi pertanyaannya ini bisa disimpulkan kalau orang CA cervix dengan hamil ini kira-kira kemo atau radiasi ya. Nanti tolong dijawab ya Pak Setio dan Pak Andi ya. Yang kedua pertanyaannya, selamat siang dok. Jika di daerah didapatkan pasien dengan CA cervix stadium 1A, daerahnya jauh dari fasilitas onkologi, apakah objin umum boleh melakukan tindakan histerektomi total? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Ya, nanti tolong dijawab ya Pak Anu. Nanti barangkali ini juga perlu Pak Pramana ini. Karena ini kebijakan dari kumpulan onkologi kita. Yang terakhir ada izin kembali dokter bertanya lagi. Apakah ada nutrisi kehamilan yang sangat direkomendasikan untuk penambahan dosis kebutuhannya pada pasien hamil dengan CA cervix? Ini masalah nutrisi ya, yang sedang menjalani terapi. Mengingat pasien sedang menjalani kemoterapi, semisalnya dokter. Ya, jelas ya pertanyaannya. Saya persilakan mungkin karena tadi sudah banyak dokter Setio, saya persilakan dokter Andi dulu deh. Silakan dokter Andi jawab dulu. Nomor 1 ya dok ya. Ya, Ya, jadi kalau kanker serviks pada kehamilan itu banyak faktornya. Tergantung stadium, tergantung juga keinginan ibu untuk mempertahankan kehamilan. Nah, kalau misalnya sekarang pasien dengan CA cervix, kemudian stadium awal, kemudian pasien juga tidak menginginkan untuk kehamilannya berlanjut, nah itu memang bisa kita melakukan radikal histerektomi, dilanjutkan seperti treatment yang non hamil itu bisa. Nah, tetapi kalau stadiumnya stadium lanjut, sekarang ditanyakan bagaimana bagusnya prognosisnya antara kemo dengan radiasi. Tentu saja kalau respon tentu akan lebih baik radiasi karena kemoterapi merupakan pilihan kesekian. Hanya mengingat kehamilan kita harus berhitung. Pertama, kalau misalnya trimester awal itu merupakan suatu kontraindikasi. Di bawah 14 minggu kita tidak boleh melakukan kemoterapi karena itu sifatnya teratogenik. Kalau lebih dari 14 minggu, nah kita bisa melakukan kemoterapi. Nah, tetapi radiasi mungkin bukan pada tempatnya di situ karena efek radiasi terhadap kehamilan itu bisa menyebabkan IUFD dan berbagai kelainan. Sedangkan kalau kemo pada usia lebih dari 14 minggu biasanya jarang menyebabkan kelainan bawaan. Yang sering pada trimester kedua itu adalah IUGR atau prematur. Nah itu jadi kalau tadi ditanyakan responnya bagus mana, tentu saja lebih bagus radiasi. Tetapi mengingat kehamilan maka itu bukan pilihan pertama gitu. Kalau memang stadiumnya stadium lanjut. Jadi pilihannya tentu saja kita akan memilih kemoterapi dengan berbagai keuntungan dan efek samping ke bayi. Tetapi akan lebih baik dibandingkan radiasi efek sampingnya gitu, tidak sefatal radiasi. Mungkin itu dok untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai kalau stadium 1A. Nah, ini stadium 1A itu biasanya kita dapatnya itu secara kebetulan jarang sekali kita mendapatkan 1A secara pemeriksaan klinis gitu dok. Jadi biasanya kita melakukan didapat saat konisasi atau saat histerektomi kebetulan. Jadi kalau secara klinis agak sulit kita menentukan ini stadium 1A1 misal 1A2 gitu. Yang paling jelas biasanya secara makroskopik kan stadium 1B minimal. Ya yang kelihatan secara makroskopis. Jadi kalau menurut saya agak sulit dok menentukan itu stadium 1A1 gitu. Walaupun memang kalau treatment 1A1 itu kan konisasi saja cukup dok ya. Kalau misalnya ini mungkin itu juga bisa dilakukan oleh sejawat SPOG.
Tetapi sekali lagi untuk menentukan stadium 1A itu sulit karena biasanya kita dapatnya setelah spesimen operasi, biasanya dari konisasi atau dari histerektomi gitu, orang yang melakukan histerektomi. Secara klinis agak sulit. Nah, mungkin nanti ditambahkan Dokter Brahmana bagaimana itu untuk kewenangan CA cervix pada stadium seperti itu. Nah, untuk yang terakhir mungkin dari saya, kalau nutrisi sama saja ya dok ya, prinsipnya 4 sehat 5 sempurna untuk apa namanya, untuk ibu hamil yang menjalani kemoterapi misalnya pada kanker CA cervix. Mungkin yang lebih apa namanya, di disarankan mungkin efek mual itu akan bertambah. Selain efek mual dari kehamilan, juga efek mual dari obat-obat kemoterapi. Mungkin kita bisa menambahkan diberikan anti emetiknya. Mungkin itu saja dokter dari saya. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Terima Terima kasih. kasih Dokter Andi sudah menjawab. Saya persilakan Dokter Setio untuk menambahkan yang kurang kira-kira yang mana. Silakan Dokter Setio. Terima kasih dokter, sudah sangat lengkap sekali penjelasan dokter Andi dok. Cuma untuk ingin menanggapi yang stadium 1A, memang setuju dokter Andi ya dok. Stadium 1A ini sangat sulit sekali kita temukan, apalagi di daerah, di center saja ini kita sangat jarang sekali menemukan stadium 1A. Dan apabila ditemukan pun kita harus mengevaluasi apakah, apalagi sekarang harus ditentukan apakah ada LVSI atau stromal invasion-nya, dan apa rekomendasinya apabila itu didapatkan kita harus operasi lebih ekstensif, mungkin melakukan limfadenektomi. Jadi betul kalau simple hysterectomy-nya mungkin bisa dikerjakan oleh teman sejawat di daerah oleh SPOG umum, tapi kita tidak bisa melepaskan risk faktor yang lain itu dok untuk mengevaluasi apa kanker serviknya itu sendiri dok. Mungkin itu dok. Nah nanti kewenangannya ini mungkin bukan kewenangan saya yang menyampaikan apakah boleh dilakukan di daerah dengan SPG umum histerektomi totalnya. Nanti kalau misalnya ditemukan ternyata ada risk faktor dibuka lagi oleh onkolog di center, nah itu bukan kewenangan kami nanti dok. Nanti mungkin ada tanggapan dari ketua Hogi maupun sekjen Hogi dok. Terima kasih dok. Lalu setuju dok untuk nutrisinya memang tidak ada anjuran khusus dok. Mungkin apabila kita memberikan tambahan kalsium pun pada ibu hamil sekarang sudah otomatis diberikan kalsium dok. Jadi itu aja sih dok garis besarnya dok. Terima kasih dok. Terima kasih Dokter Setio dan Dokter Andi. Jawabannya sudah qualified, sudah bagus, dan kita teruskan ya pertanyaan berikutnya, yaitu kita kayaknya masih banyak nih. Nah, kemudian nanti saran dan keputusan dari Pak Ketua sama Bu Sekjen nanti terakhir aja setelah pertanyaan selesai. Saya persilakan, saya baca ya dari Pak Benhard lagi ini. Izin kembali dokter, apakah, oh sorry, bukan dari Pak Benhard, ini dari Muhammad Freddy Chandra Sitepu ya. Jadi izin bertanya dok, apakah risiko kejadian CA cervix meningkat pada bayi yang dilahirkan saat ibunya CA cervix stadium 1A dengan kehamilannya? Ya, maksudnya ini risiko bayinya ya. Nah, yang kedua, apakah ablasi cervix bermanfaat memperlambat upstaging pada ibu hamil dengan kanker cervix stadium 1A? Tidak mau dirujuk ke center onkologi nih dan jauh mungkin ya, tidak mau dirujuk, aksesnya susah, harus naik pesawat dan seterusnya. Gimana nih? Mau dijawab dari Pak Andi dulu atau Pak Setia dulu? Silakan. Silakan dok. Tadi pertanyaan, maaf dok, kalau yang pertama apa ya dok? Lupa saya tadi ininya. Pertama, CA cervix yang bayi yang dilahirkan, ibunya itu CA cervix. Itu apakah ada peningkatan risiko bagi bayinya ini? Mestinya yang ditanya ini bayinya ini. Ya, apakah risikonya meningkat? Kayak ini mungkin kondiloma itu Pak. Ya, saya belum pernah baca dok untuk itu apakah memang ditularkan, tapi yang jelas penyebab CA cervix itu adalah virus, ya virus HPV.
Kemudian port di entry-nya kan jelas serviks gitu. Kalau misalnya melahirkan, mungkin tidak sama seperti kondiloma ya, dia bisa menularnya karena mungkin kondilomanya kena gitu ke mata atau apa gitu. Nah kalau pada CA serviks saya rasa tidak berpengaruh ya dok ya, tidak berpengaruh bahwa ibunya CA serviks kemudian melahirkan normal, anaknya nanti cenderungnya akan kemungkinan CA serviksnya meningkat. Saya rasa tidak berhubungan, walaupun saya belum pernah baca terus terang dok untuk itu. Ya, tapi secara logika memang ini penyebabnya virus, perlu waktu lama, saya rasa tidak terlalu berhubungan, dok ya. Yang kedua mengenai yang kedua apa tadi dok ya, yang CA-cervix 1A ya dok ya? Ya, jadi bagaimana memperlambat upstaging atau misalnya ini di daerah pasiennya tidak mau dirujuk, diketahui stadium 1A nih ya agak susah memang ya kalau diagnosis nanti kita bicara sendiri. Supaya tidak naik stagingnya itu gimana gitu. Apakah ada itu obat-obatan atau cara untuk memperlambat kenaikan stadium? Silakan. Ada. Ya, kalau dari saya baca di algoritma memang tidak ada obat atau cara untuk memperlambat. Hanya di situ akan kita lihat algoritmanya itu kalau hamil misalnya kurang dari 22, apakah memang ini bisa di-delay tidak terapi. Kalau misalnya tidak bisa di-delay, yaitu terminasi kehamilan baru kita terapi gitu. Tapi kalau bisa di-delay, kita lanjut. Itu diobservasi saja, dok. Tidak ada ini. Paling ya kalau misalnya bisa di-delay trimesternya lebih dari trimester 1, kita mendelaynya dengan kemoterapi gitu. Ada itu algoritmanya memang ada untuk mendelay, tapi tidak ada suatu tindakan, misalnya apa tadi ablasi serviks atau apa gitu, itu tidak ada, memang tidak ada tindakan untuk mendelay. Yang ada treatmentnya, apakah bisa di-delay tidak treatmentnya gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak men-treat, tetapi suatu tindakan yang mendelay progresivitas itu tidak disebutkan sih dok. Yang ada juga ya tadi, kalau misalnya bisa di-delay untuk terapi primer, ya kita lanjut gitu kehamilannya dengan kemoterapi. Nah mungkin itu kemoterapi yang bisa memperlambat untuk progresivitas dari penyakit. Tetapi kalau seperti ablasi atau apa gitu, itu tidak ada dok untuk mendelay progresivitas dari kankernya. Begitu dok. Terima kasih. Silakan Pak Setio. Ya. Baik dokter, terima kasih dok. Izin ini menambahkan dok. Jadi untuk pertanyaan yang nomor 1 dok, saya kebetulan kebaca. Ini memang kejadiannya itu sangat jarang sekali dok, tapi dilaporkan bahwa ada beberapa baby dengan short term-nya dok, efeknya terhadap baby dengan ibu kanker serviks yang persalinan pervaginam. Ternyata ada dua case report yang saya baca itu didapatkan kanker paru dan kanker di temporoparietal dok. Dan di case tersebut disampaikan bahwa di biopsi dan disamakan dengan sel yang sama di serviks itu hasilnya sama selnya. Jadi di case report tersebut disimpulkan bahwa ternyata ada satu vertical transmission yang pada saat persalinan teraspirasi oleh si baby masuk tumbuh di paru. Tapi dibilang ini sangat rare case ya dokter. Dan itu yang saya baca dokter. Ada 2 kejadian itu. Maka dari itu mungkin juga ESGO itu rekomendasinya untuk persalinan untuk ibu dengan kanker serviks ini rekomendasinya adalah seksio cesaria dokter pada kanker serviks di ESGO yang terbaru ini. Karena ternyata pervaginam ada beberapa laporan yang menyampaikan seperti itu dokter. Lalu menjawab pertanyaan dari Dr. Muhammad Feredi yang kedua dok. Jadi memang setuju dengan Dr. Andi, tidak ada terapi yang menghambat dok untuk mempercepat melambatkan pertumbuhan staging tersebut. Adanya pilihannya adalah kemoterapi tadi, dan kalaupun stadium 1A
itu kita terapinya ya bukan ablasi, tapi kita dengan konisasi, itu nanti kita nilai apakah free margin atau tidak. Kalau free margin pun, kalau tidak free margin pun ternyata dari algoritmanya tidak disarankan untuk direkonisasi ulang karena resiko terjadinya partus prematur maupun abortus gitu, sehingga shift ke dilakukan kemoterapi. Sementara pada ibu yang tidak hamil, kita ada tempatnya apabila konisasi kita itu tidak free margin, kita bisa lakukan rekonisasi. Mungkin tambahannya itu dok, terima kasih dok. Oke, terima kasih Dokter Setio dan Dokter Andi. Ini mudah-mudahan ini pertanyaan terakhir ya. Jadi ada pada kasus ini dokter, kondisi-kondisi seperti apa yang menjadi kontraindikasi dilakukan radioterapi? Peningkatan fungsi ginjal, peningkatan fungsi hepar yang sering terjadi pada kasus CA cervix, apakah juga menjadi kontraindikasi dokter? Ya, silakan Dokter Setio dulu, kita balik tadi. Silakan Dokter Setio menjawab ini pertanyaan yang mudah-mudahan ini pertanyaan terakhir. Silakan. Baik dokter, kalau radioterapi ini saya sejauh pengetahuan saya ini tidak ada kontraindikasi pada pasien-pasien kanker dengan gangguan ginjal dan gangguan hepar ya dokter. Justru kemoterapi mungkin yang memperberat gangguan hepar dan gangguan ginjal karena memang clearance-nya di dua organ tersebut, sehingga pada cervix pun misalnya kita terjadi gangguan tersebut, kita bisa adjusting mungkin, ataupun kalau memang sudah tidak bisa kita adjusting atau intolerable, kita shift-nya ke radioterapi, memang pilihan kita dokter. Jadi kalau radioterapi sendiri itu malah menurut saya itu keunggulannya pada pasien-pasien yang terjadi gangguan ginjal dan gangguan hepar untuk treatment pilihannya dokter tanpa kemoterapi. Mungkin itu dok, terima kasih dok. Silakan Dokter Andi ditambahkan apa yang sudah disampaikan Dokter Setio. Iya dok, sejauh yang saya baca memang untuk radioterapi tidak itu ya dok ya, tidak terlalu berpengaruh ke fungsi ginjal dan hepar. Jadi memang aman radioterapi dok. Kalau kemo ya betul. Ya beberapa tersering malah cervix itu kan kita pakai platinum base itu ya memang ke ginjal gitu dok. Tidak ada ini dok, Ya, kalau untuk radioterapi aman dok, tidak dipengaruhi itu. terima kasih Dokter Andi dan Dokter Setio. Saya kira pertanyaan melalui kolom Q&A-nya sudah selesai dan terjawab semua. Mungkin nanti akan dilengkapi oleh para narasumber lain yang Pak Bos sama Bu Sekjen ya. Ini ada chatting yang, tapi ini sifatnya saya tidak tahu nih, nggak ada apa sebagai pertanyaan atau apa ya. Kehamilan dengan CA cervix yang masih mungkin untuk dipertahankan sampai aterm. Mungkin minta penjelasan kali ya. Yang kedua dari Leni Yusuf, banyak terima kasih dokter, narasumber semua sehat, sejahtera, sukses, bahagia, wassalam. Denny Yusuf dari Jakarta Barat. Ini chattingnya yang saya sampaikan ya. Mungkin barangkali yang perlu dikomentari satu tadi itu ya. Mana yang bisa dipertahankan atau dianjurkan sebagai dokter spesialis onkologi ini, mana kehamilan yang dianjurkan untuk dipertahankan atau yang tidak dianjurkan untuk dipertahankan. Mungkin dijawab singkat aja Pak Setio. Pak Setio dulu mungkin silakan. Baik, terima kasih dokter. Jadi tentunya apabila kita menghadapi kehamilan dengan kanker serviks dengan kehamilan, dok, kita tentukan dulu usia kehamilannya, jauh dari viabel atau belum. Lalu kita tentukan janinnya juga tidak lupa, maka dari itu kita memerlukan multidisiplin care, apakah ada kelainan kongenital atau tidak, sehingga bisa kita lanjutkan kehamilannya. Jangan sampai kita melanjutkan kehamilannya, tapi nanti babynya juga mohon maaf, tidak baik hasilnya atau cacat, percuma kita sudah mengorbankan tata laksana kansernya sehingga babynya juga tidak bisa kita harapkan. Itu dokter. Kalau diusahakan sampai aterem atau tidak, kalau dari algoritma ACE-GO itu semua bisa dilanjutkan. Yang penting adalah
ibunya itu ingin melanjutkan kehamilannya atau tidak, lalu kita tentukan apakah masih jauh dari masih lama dengan maturitas atau tidak. Kalau masih lama dari maturitas, kita tunda supaya mesnya tidak progression dengan kemoterapi, ditunggu sampai aterem di 37 minggu. Tapi apabila sudah mendekati maturitas, dikatakan di situ di atas 24 minggu, dan kita bisa tunggu sampai 34 minggu minimal harus mencapai itu. Mungkin tentunya ada usaha-usaha lain untuk memberikan pematangan paru-paru, memberikan brain protection, seperti itu ya dokter. Dan setelah viable kita bisa lahirkan. Jadi goalsnya adalah ke situ dokter, ke kanker serviks dengan kehamilan. Mungkin itu dokter yang bisa saya sampaikan dok. Terima kasih dok. Terima kasih, Dr. Setio. Silakan Dr. Andi ditambahkan. Mungkin ada pertanyaan tambahan. Bagaimana terminasinya ini? Apakah sebagai dokter onkologi menganjurkan terminasi kehamilannya sebagai bagian dari tata laksana kehamilan dengan kanker serviks, atau diserahkan ke opsos ya, dokter obstetrik sosial? Gimana itu? Sekalian mungkin dijawab Pak Andi ini. Silakan. Ya, terima kasih dok. Jadi kebetulan kanker serviks pada kehamilan itu paling banyak itu stadium awal dok, karena kan sering diperiksa tuh, periksa panggul segala macam kalau hamil. Jadi memang tempat kapan kita terminasi, kapan kita lanjutkan itu sangat tergantung stadium, sangat tergantung kepada tadi fungsi fungsi anak tersebut untuk ibu gitu. Kalau misalnya ini kehamilan pertama sangat diinginkan, tentu saja kita akan berusaha untuk mempertahankannya dengan cara-cara tadi seperti yang dokter Teguh sampaikan, bahwa jangan sampai kita udah capek-capek mempertahankan ternyata dia kongenital berat gitu. Nah, setelah itu ternyata kalau semuanya baik-baik saja, nah kita bisa untuk melakukan konservatif. Yang harus menjadi perhatian mungkin untuk stadium lanjut, dok. Kalau stadium lanjut kita harus memang betul-betul mendiskusikannya dengan ibu. Karena apa? Karena prognosisnya kurang bagus ya serviks pada stadium lanjut. Nah, kita mungkin harus berhitung apakah lebih mementingkan ibu atau janin. Kalaupun misalnya ibu tetap sangat menginginkan kehamilannya, ya kita untuk stadium lanjut bisa dibantu dengan kemoterapi gitu untuk memperlambat progresivitasnya. Nah, kemudian untuk tadi penganjuran terminasi sebaiknya memang multidisiplin dok, melibatkan semua. Hanya kalau misalnya telah diputuskan oleh tim itu memang untuk terminasi, kalau misalnya trimester awal kita bisa melakukan radikalisterektomi tanpa mengeluarkan bayinya. Tetapi kalau pilihannya yang lain, misalnya radiasi, tentu saja kita harus terminasi dulu kehamilannya, dikeluarkan dulu dok, baru kita tata laksana untuk terapinya dengan radiasi misalnya. Mungkin itu saja dok yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Setio Teguh Waluyo dan Dr. Andi Kurniadi yang pada kesempatan sore hari ini telah membahas tuntas ya tentang kehamilan dengan CA serviks, yang pada kesempatan ini banyak peserta atau partisipan sampai 270 ya, Pak Indonesia. 200. Ya, saya kira sangat bermanfaat. Mudah-mudahan pengetahuan ini akan tertularkan kepada teman-teman objin ya, terutama di daerah ya yang jauh dari akses tata laksana onkologi. Yang kedua, karena ini sudah selesai, oleh sebab itu kami sedikit menyimpulkan ya yang hasil bahasan ini. Nanti mungkin terakhir akan ada saran ya, atau saran dulu dari Bu Sekjen sama Pak Ketua. Gimana Pak Irmiza? Sampun live sepertinya. Dok. Gimana? Oh, live ya? Oke. Saya kira sudah lengkap ya. Saya kira nggak usah ditambah-tambahin lagi. Pendengar nanti jadi malah pusing ya, Pak. Jadi satu hal yang bisa saya simpulkan beberapa ya.
bahwa dari hasil diskusi sore hari ini, bahwa kanker serviks pada kehamilan itu bisa diketahui secara klinis biasa ya. Jadi misalnya pada orang-orang yang hamil datang ke teman obgyn, maka lakukan pemeriksaan sekali saja ya. Sekali saja mungkin in speculo, kemudian untuk mengetahui status kondisi serviks ya, terutama serviks. Apakah ada hal-hal yang perlu ditata laksana atau tidak. Nah, berikutnya memang periksa hamil biasanya teman-teman kita pakai USG ya. Bahwa CA serviks juga bisa dilakukan USG, tapi kalau USG-nya satu bagus ya, yang USG juga expert ya, tangannya bagus. Jadi diagnosisnya lebih bagus. Tinggal memastikan dengan biopsi. Yang kedua, teman-teman di daerah atau di mana saja yang bukan onkologi, silakan Anda biopsi, jangan takut berdarah, takut jadi ada cara-cara yang bisa diminimalkan perdarahannya. Jadi setelah biopsi Anda tampon ya, tampon minimal 24 jam. Kalau misalnya tidak ada perdarahan lagi, saya kira clear ya, sudah. Jadi kemudian tunggu hasil PA. Kalau hasil PA-nya betul CA serviks, maka pasien tersebut dirujuk ke tempat yang layak, artinya rumah sakitnya, fasilitasnya ada, dokternya ada, dan lain-lain penunjangnya ada. Jadi supaya keselamatan pasien bisa kita jaga. Kemudian yang terakhir adalah yang tadi. Jadi kalau kanker serviks, kehamilan dengan kanker serviks di usia kehamilan masih awal trimester 1 lah, bisa dilakukan radikalistektomi langsung atau dilakukan terminasi dulu, dan itu tergantung situasi ya. Karena kalau ada kehamilan, rahim membesar, pembuluh darah makin besar, mungkin risiko perdarahannya makin besar. Tapi kalau di aborsi dulu dengan obat mungkin ya, dengan sitotek bukan dengan dikuret, nanti kuret makin perdarahan dari sitotek dan seterusnya, mungkin akan sedikit mengurangi perdarahan yang akan terjadi pada saat kita lakukan radikal. Pada stadium yang lanjut memang radiasi pada tempatnya dan kemoterapi adalah pada tempatnya setelah radiasi. Kombinasi kemoradiasi adalah salah satu terapi yang terbaik. Saya kira demikian, kalau tidak ada tambahan dari Pak Andi, Pak Setio. Cukup dok, cukup lengkap. Cukup dok. Ya, kalau tidak ada, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Dr. Setio yang kemarin ketemu di bandara ya Pak ya. Betul dokter, waktu mau pulang dari Inasmit ketemu dokter Andi juga di acara foto-foto kita. Makanya saya perhatikan, wah ini Mas Setio ini. Oke, Pak Andi juga ketemu di Surabaya dan semuanya berperan aktif di onkologi grup dan onkologi sharing keilmuan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami kembalikan ke moderator pertama atau pembawa acara MC pertama, Dr. Khairunisa Novitasari, SPOK. Saya persilakan Dr. Novita. Baik, terima kasih banyak Dr. Hamim. Luar biasa sekali, padat dan sudah jelas sekali ya. Sudah terjawab semua pertanyaannya. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh narasumber dan moderator, Dr. Hamim, Dr. Andi, Dr. Teguh, atas sedekah ilmunya untuk kita sore hari ini. Baik, rasanya tidak perlu direview semua lagi ya. Tadi sudah lengkap sekali. Namun ada pesan yang mungkin bisa kita pegang bahwa tata laksana kanker serviks pada kehamilan yang pertama harus ditegakkan dulu apakah benar kanker serviks atau bukan. Kemudian tata laksananya bergantung pada bagaimana usia kehamilannya, kemudian stadium kankernya, karena itu akan mempengaruhi terapi selanjutnya. Dan yang paling penting lagi adalah tentunya konseling, inform consent yang baik dengan pasien atas segala tindakan yang kita lakukan. Baik, 1 jam sudah
kita berdiskusi sampailah kita di akhir acara Asogi. Semoga diskusi kita pada sore hari ini membawa banyak manfaat, dan terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh peserta Asogi yang telah mengikuti dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk mengikuti kembali seri Asogi berikutnya tanggal 20 Desember 2023 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema penata laksanaan tumor ovarium dalam kehamilan. Sampai jumpa di Asogi seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.